Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita, pada pembacaan kitab Hasyiah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim, kita telah membahas kemarin satu bab yang berbicara tentang sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka. Nah, apa sebab kafirnya Bani Adam dan apa sebab mereka meninggalkan agama mereka? Nah, alhamdulillah. Ajib. Apa jawabnya? Karena sikap mereka yang berlebihan dalam mengagungkan orang soleh. Sebenarnya orang soleh ini nggak boleh diagungkan atau boleh diagungkan? Indah. Kamu Abdurrahman, orang soleh, seperti misalnya ulama, kiai, duat, ya, para thalabatul ilm, para ahli ibadah yang rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sebenarnya harusnya sikap kita kepada orang itu? Baik mati ataupun masih hidup. Boleh enggak mengagungkan mereka? Perhatikan, ini pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya itu menanamkan kaidah. Anda Abdurrahman, ajib. Bukan soal matematika, Abdurrahman. Kenapa masih mikir? Kenapa harus takut salah? Ajib. Boleh atau justru harus? Jawabnya apa? Jawabnya harus diagungkan. Seorang itu diagungkan karena kesolehannya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini babnya wala wal bara, ya, cinta dan benci karena Allah. Semakin besar kedekatan seorang kepada Allah, kita harus semakin besar kecintaan dan kesetiaan kita kepada Dia. Semakin jauh seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, semakin benci juga kita kepada Dia. Dan manusia dalam masalah wala wal bara itu ada 3 golongan. Ada yang dicintai mutlak 100%, ada yang dibenci 100%. Dan ada yang dicintai sesuai porsinya, dibenci sesuai porsinya. Ini 3 golongan. Yang pertama yang dicintai mutlak 100%. Itu para nabi, enggak boleh ada kebencian sedikit pun kepada para anbiya. Kepada para sahabat Nabi SAW begitu juga. Kepada para malaikatnya Allah Azza wa Jalla begitu juga. Ya. Harus mencintai mereka secara mutlak. Yang dibenci 100% itu orang-orang kafir. Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, dan dibenci karena kekufurannya. Perhatikan, dibenci karena kekufurannya yang menjadi objek yang dibenci, kekufuran dan juga orangnya. Jadi bukan cuma kekufurannya, orangnya juga dibenci. Cuma proses membenci orang-orang kafir itu bukan berarti kita tidak mendakwahkannya. Persoalan membenci itu keimanan dalam dada. Persoalan melancarkan permusuhannya, ya, ini kaitannya dengan maslahat.
Nah, ini dua golongan, yang dibenci 100% dan yang dicintai 100%. Di tengah-tengah mereka itu ada golongan yang dibenci sesuai kadar porsinya dan dicintai sesuai kadar porsinya. Semakin besar kecintaan dia kepada Allah, semakin besar kecintaan kita kepada dia. Tapi karena ada juga persentase ya dari pelanggaran dia kepada agama Allah, maka dia dibenci dari satu sisi, dicintai dari sisi yang lain. Mana yang lebih besar tergantung kepada ya besaran mana, ketaatan dia kepada Allah atau kemaksiatan dia kepada Allah. Dan ini keumuman orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu seorang muslim yang dia ada kadar ketaatannya, ada juga kadar kemaksiatannya kepada Allah. Karena yang maksum itu cuma Nabi. Yang maksum, yang selamat dari dosa itu cuma Nabi. Adapun selain Nabi jatuh kepada dosa. Kalau besar persentase dosanya dia kepada Allah, besar pula kebencian kita kepada dia. Tapi kita nggak boleh juga meninggalkan persen dari kecintaan. Kenapa? Karena ada padanya ya kadar ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus dipahami betul-betul. Nah, ini bagian dari ilmu yang menjadi life skill, ya, life skill kehidupan. Sehingga seorang itu tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Ya, membenci total kepada orang yang beriman karena menurutnya dia ini melakukan maksiat selain kekufuran, nggak boleh. Atau mencintai total 100% seolah-olah nggak ada salahnya seperti mencintai Nabi. Ini pun juga nggak boleh. Ya, jadi poros kita ini pembahasannya pada orang yang beriman. Nah, orang soleh itu muslimun mu'minun, dan dia bukan nabi, maka wajib mencintai mereka. Ya, karena kesolehannya, karena ketaatannya, tapi nggak boleh berlebihan memposisikannya seperti halnya nabi yang nggak punya salah, nggak punya dosa. Ya, jadi apa jawaban dari pertanyaan tadi? Ya, jawabannya adalah wajib. Ya, yang nggak boleh adalah apa? Berlebihan dalam mencintai. Karena harap sebenarnya teman-teman udah paham ya dari uraian kemarin. Jadi dalam belajar itu juga diperlukan kecerdasan, kecermatan, ya, analisa, pemetaan. Ya, Ridwan ngapain Ridwan? Nah, gambar kapal. Gambar apa? Hah? Ngapain? Perhatikan kemari ya. Kalau lagi belajar jangan ngerjain yang lain. Lagi taklim, ya itu bukan hal adab dalam Islam. Anda sibuk dengan yang lain itu nggak ada. Ya, letakkan pena, perhatikan. Ya, nanti ada jeda di situ Anda bisa catat-catat. Ya, perhatikan apa yang dibahas dalam kitab. Jadi belajar itu ada seninya, ada caranya, ada metodenya. Ya, Anda cerdas, Anda punya kitab, tapi Anda nggak tahu metodenya, Anda hanya buang-buang waktu aja. Nah, Ridwan bangun. Nah, apa jawabannya? Apakah orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ya, Yahudi, Kristen, boleh kita mencintai mereka? Boleh nggak mencintai mereka? Amal jawab. Apa jawabannya? Hah? Lihat Ustaz, jangan lihat teman, lihat Ustaz. Boleh nggak nyintain si fulan Kristen? Kenapa bingung? Kenapa? Ini bukan soal matematika. Ya, jawab aja.
boleh nggak mencintai si fulan nih, tapi dia kafir, orang kafir. Dia bukan bapak kamu, bukan ibu kamu, bukan adik kamu, bukan keluarga kamu, orang lain. Boleh nggak mencintai orang kafir? Kamu jawab, kamu jawabannya? Doa. Lama betul. Jangan buang-buang waktu dong. Sian majelis sedikit. Berjalan dengan nungguin antum. Jawab aja. Hah? Nggak dengar Ustaz. Yang keras suaranya. Boleh apa nggak boleh dibilang? Boleh. Kan? Nah, ikut perhatikan antum. Indah Kamil, bangun. Orang kafir dicintai atau dibenci? Nah, ada persentase kita berikan kecintaan kepadanya, boleh nggak? Nggak boleh. Anda di sini belajar loh. Ini ilmu seperti ini bukan perkara yang enteng. Banyak orang terseok-seok di sini. Ya, udah tua bangka nggak ngerti dalam meletakkan wala wal bara. Ya, Anda jangan anggap remeh itu ilmu-ilmu seperti ini. Ya, itu membimbing Anda untuk selamat dunia Anda, akhirat Anda. Paham nggak? Paham Ridwan? Nah, duduk dua-duanya. Enggak. Apa ini? Seperti apa? Hah? Di mana? Di apa? Storing ya? Baik, lanjut ya. Jadi ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang soleh wajib kita mencintai orang soleh. Berarti yang dilarang apa? Apa yang dilarang? Gulunya, berlebih-lebihannya. Ya. Nah, sekarang seperti apa gulunya, berlebih-lebihannya? Ya, seperti mengibadahinya. Ya. Gimana mengibadahinya? Seperti misalnya sujud kepadanya. Itu berlebihan tuh. Ya, cium tangan bolak-balik. Ya, terus cium dada. Ya kan? Harus cium tangan bolak-balik terus cium dada. Ya, itu contoh sikap berlebihan. Ya, membangun kuburannya. Ya. Kuburannya dibangun masjid. Ya, seperti orang-orang Yahud, orang-orang Kristen membangun masjid di atas kuburan para nabi. Nah, itu contoh berlebih-lebihan dalam mencintai orang saleh. Membenarkan semua ucapannya, seolah-olah ucapannya wahyu. Kamil, la taktub, Kamil, jangan tulis apa-apa. Perhatikan kemari. Hendak, Rifki, perhatikan kemari. Bukan metode belajar saat ada penjelasan ente sibuk nulis. Walaupun ente bilang nulis pelajaran, enggak. Cerna dengan baik. Anda enggak akan bisa memetakan masalah kalau ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Hati ente cuma satu dalam rongga itu. Ente enggak multitasking, Mas. Ente bukan iPhone, ente bukan Android, ya Snapdragon. Anda manusia, sibuk dengan sesuatu, pasti yang lainnya Anda nggak akan mampu untuk mencerna. Perhatikan metode itu berlaku. Anda udah lama di sini. Sering kali Ustaz bilang, Anda nggak paham, Anda nggak lakukan itu, Anda nggak kerjakan apa yang Ustaz nasihatkan. Ya, kalau perlu taruh alat rekam, Anda dengar nanti. Kayak gitu kami dulu di Yaman. Ya, semua pelajaran yang diajarkan guru-guru itu kita taruh alat rekam, kita duduk perhatikan. Nanti apa yang kurang baru kita dengar dari rekaman, dari recording, seperti itu. Tapi Anda hadir di sini, tangan Anda ikut kerja, nggak mungkin otak Anda itu ikut kerja, nggak mungkin. Nggak mungkin Anda ya punya dua pusat perhatian, nggak mungkin. Makanya nggak dianggap sebagai bagian dari adab dalam talabul ilmi. Ya, guru lagi ngomong, Anda nyatet. Ada saatnya dikte, itu namanya majelis imla. Diimlakan, ada tulis. Nggak diimlakan, duduk dengar yang baik.
Itu bukan sibuknya tuh. Enggak. Perhatikan ya. Nanti balik lagi dari liburan, jangan lagi diulangin yang seperti itu. Gitu. Jadi diperhatikan orang ngomong, bukan malah sibuk nyatet. Walaupun yang Anda catat itu pelajaran. Nanti ada momen-momennya. Ya. Nah, termasuk juga bentuk hulu, ya, menaati apa yang mereka halalkan dari yang Allah haramkan. Allah mengharamkan, mereka halalkan, Anda ikut. Ya, Anda ikuti ulama Anda yang menghalalkan yang Allah haramkan, atau mengharamkan yang Allah halalkan. Ya, kemudian Anda ikuti, itu termasuk bentuk hulu. Ya. Nah, hulu ini yang menjadi sebab ya Bani Adam terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Dulu dan sekarang dan sampai nanti akhir zaman. Perhatikan ini poin ya. Anda akan ketemu syubhat di luar, Mas. Anda jangan anggap itu persoalan itu enteng. Anda boleh bilang, saya nggak mau tahu. Itu bukan berarti Anda selamat. Anda lebih bahaya kalau Anda nggak mau tahu. Nah, kita udah sampai kepada kesimpulan bahwa masa bodoh terhadap agama Allah itu lebih berbahaya, ya, keadaannya daripada orang yang berijtihad kemudian keliru. Gitu. Jadi perhatikan betul-betul. Ya. Nah, maka di sini kita tekankan, ya, bahwa yang menjadi sebab kufurnya anak Adam itu dari dulu, sekarang, dan juga nanti sampai akhir zaman itu adalah kesyirikan dari jenis, ya, peribadatan kepada perantara, pada salihin, pada orang-orang saleh yang dianggap perantara kepada dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini kesyirikannya kaum Nuh, kesyirikannya, ya, musyrikin Mekah, musyrikin zaman sekarang. Begitu juga sebagaimana disabdakan Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta tu'bada Lata wal Uzza, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Lata Uzza kembali disembah. Wala yadhabu lailu wan nahar, dan tidak pergi siang dan malam, maksudnya hari kiamat tidak akan datang, hatta tattaribu aliyatu nisa'i Daus inda Dzil Khalasah, sampai wanita-wanita Daus berbondong-bondong mendatangi berhala Dzil Khalasah. Ini semua tentang syirik, ya, dari jenis peribadatan kepada perantara. Ya. Nah, karena di luar sana ada yang mengatakan bahwa di zaman sekarang kesyirikan hukum itu lebih, ya, menyebar secara merata dibandingkan kesyirikan peribadatan kepada perantara. Ini antum udah tahu bantahannya. Ya. Kemarin sampai mana bacanya? Udah habis belum babnya? Sampai mana baca kemarin? Nah, jadi sampai mana kemarin bacanya? Dari pertama yang mana? Ya udah dibaca ini. Dari pertama udah. Baik, kita masuk ke dalil yang kedua. Fi sahih, dalam hadis yang sahih, perhatikan ya, kalian tuh belajar, kalian tahu di mana kita berakhir, di mana kita mulai lagi, di mana kita nyambung lagi. Ya. Kalian enggak disuruh beli buku itu, Ustaz kasih. Biar kalian perhatian. Ya. Kita dulu di Yaman yang namanya buku beli. Antum dikasih buku itu. Ya, antum enggak serius juga belajar. Bala ya, musibah antum.
Fi sahih, dalam hadis yang sahih, maksudnya dalam Sahih Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Ini udah dibaca nih kemarin. Ya, kita masuk kepada kelanjutannya dari hadis ini. Ya, karena kemarin belum selesai hadisnya kita baca. Intinya hadis ini menggambarkan tentang ucapannya Ibnu Abbas yang menafsirkan firman Allah apa? Nah, yang ada dalam surat apa? Apa ayatnya? Qalu la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala yauqa wa nasra. Indah. Pokoknya sama Ustaz bangun. Sering ditanya. Siapa nama 5 rijal salihin, yang orang-orang saleh yang hidup di kaum Nuh yang disembah? Siapa aja namanya? Tono, Joko, Parto, ini yang tadi di ayat tadi itu, latadarunna. Kita lagi tes nih anak-anak. Indah, siapa kamu? Nalen, bangun. Siapa aja Nalen? 5 orang. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 nama orang-orang soleh yang ada di mana? Di RT sebelah? Apa di mana? Cepetan. No, bangun no, bantuin no, bangun no. 5 orang soleh ada di mana no? Hah? Hidup di mana mereka nih? Di zamannya siapa? Hendak kaum Nuh. Ya. Jelisu, perhatikan makanya, belajar tuh. Harus perhatian. Duduk semua. Mereka ini hidup di zamannya Nuh alaihissalam. Ya, dijelaskan oleh penulis atau dijelaskan oleh Ibnu Abbas, hadhi asma'u rijalin salihin, asma'u rijalin salihin. Ini nama-nama orang-orang soleh. Min qaumi Nuh, dari kaum Nuh. Falamma halaku, maka ketika mereka wafat, auha syaitanu ila qaumihim, maka setan pun mewahyukan, maksudnya membisikkan pada kaum mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, buatlah di majelis-majelis, maksudnya tempat-tempat biasa mereka duduk, ya, di sana nusuk, monumen. Ya, ansaban itu bentuk jamak dari nusuk. Ansab mufradnya nusuk. Ya, jadi semua yang didirikan di kita disebut sebagai monumen. Tapi kalau sudah berupa patung, dia monumen juga. Dia ya sonam juga. Ya, disebut dengan sonam juga. Ya. Itu misalnya monumen apa yang paling terkenal? Hah? Nggak dengar apa? Pancoran, ada yang lebih besar lagi. Monumen nasional. Itu kan monumen tuh. Ya. Nah, kalau dia bentuknya manusia, maka dia disebut sebagai sonam. Ya, kalau dia bentuknya patung, seperti patung siapa? Hah? Patung Sudirman, ya, di Jalan Sudirman.
patung Soekarno-Hatta, itu sonam, secara bahasa disebut sonam. Ya, mau disembah atau nggak disembah. Tapi kalau disembah, ini disebut wathan. Kalau disembah dia disebut wathan. Nah, wathan ini penggunaannya lebih umum untuk ya patung yang bentuknya manusia, makhluk hidup, atau apapun yang disembah walaupun bentuknya bukan makhluk hidup. Seperti misalnya kuburan, maka dia disebut dengan wathan tapi nggak disebut sebagai sonam. Ya, disebut sebagai wathan, nggak disebut sebagai sonam. Tapi kalau sonam itu kaitannya dengan bentuk, sedangkan wathan kaitannya dengan disembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Yang harap kalian paham tuh. Jadi setan ini membisikkan kepada mereka untuk buatin monumen di tempat biasa mereka duduk. Nah, monumen ini dibangun tujuannya untuk apa? Untuk peringatan. Ya, untuk mengingat jasa-jasanya, untuk mengingat kesolehannya. Ya. Wasammauha bi asma'ihim, dan namakan monumen-monumen tersebut dengan nama-nama mereka. Ya, berarti jelas ini bukan patung, tapi hanya monumen. Cuman monumennya dikasih nama, ini monumen Wat, ini monumen Suwa, ini monumen Yaguth, ini monumen Ya'uq, ini monumen Nasr. Fafa'alu falam tu'bad. Ketika bisikan setan itu direalisasikan, dikerjakan, dibuatlah monumen itu, dan kala itu belum disembah. Ya, belum disembah. Kenapa? Karena syaitan ya itu dalam menyesatkan anak Adam itu enggak sekaligus. Biar antum tahu, enggak sekaligus. Ya. Kalau belum apa-apa langsung disuruh sembah itu monumen, langsung ditolak. Ya. Tapi pelan-pelan. Ya, di mana pertama kali dibuatlah monumen itu tujuannya untuk tasliyah, menghibur, sebagai hiburan. Dengan mengingat ya jasa-jasa pahlawan. Dia mengingat jasa pahlawan, nggak perlu bangun monumen sebenarnya. Ya. Seperti misalnya monumen apa? Lubang buaya, ya kan? 7 jenderal tuh, patung itu, nunjuk. Udah pernah ke lubang buaya? Tunjuk tangan, siapa yang pernah? Oh pernah. Apa ini kalau main-main di situ? Masuk ke lubangnya? Kok bisa keluar kamu? Jadi seperti tujuan mereka dulu bangun monumen-monumen begitu juga sekarang tujuannya juga mereka buat untuk ya zikrayat, ya zikrayat, apa zikrayat? Bernostalgia. Oh kita dulu ada tokoh namanya misalnya Pak Karno, ada tokoh namanya Bung Hatta, ada tokoh namanya Sudirman, ada tokoh Pak Yani, ya, ada tokoh siapa itu? Ya, Timura. Dibuat patungnya. Tujuannya untuk dikrayat, hanya untuk bernostalgia dan membangkitkan semangat. Ya, semangat ibadah, kalau sekarang semangat nasionalisme. Ada yang jamin bahwa patung-patung ini ke depan gak akan disembah? Ada yang jamin? Nggak ada yang jamin. Nah, sebagaimana dulu ketika mereka bangun itu monumennya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ketika itu memang nggak disembah. Hatta idza halaka ulaik, hingga ketika generasi yang membangun monumen ini sudah nggak ada, berganti zaman. Ya, wa nusiyal ilm, dan ilmu pun dilupakan akhirnya. Ubidat, maka disembahlah monumen-monumen itu dengan dijadikan sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, peribadatannya dari dulu itu peribadatan kepada perantara. Peribadatan kepada selain Allah sebagai perantara, bukan minta langsung.
bukan meyakini bahwa Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr itu dia pencipta, pemilik, pengatur, bukan. Melainkan hanya sebatas sarana dalam meminta kepada Allah. Dia minta kepada Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr sebagai sarana dalam minta kepada Allah. Makanya yang benar dalam masalah hukum minta doa dari mayit ini syirik akbar. Ini ya syirik wasatah, syiriknya musyrikin dulu. Walaupun sebagian dai salafi loh menyebut bahwa itu cuman ya syirik asghar, hanya bid'ah. Keliru tuh. Ya. Karena justru itulah bentuk peribadatannya musyrikin yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadat kepada ya selain Allah sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, jadi perkataan Ibnu Abbas ini menerangkan kepada kita yang pertama bahwa Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr ini orang soleh. Berarti sebab kesyirikan ya yang pertama kali terjadi dan juga sekarang terjadi dan akan terjadi lagi di akhir zaman, yang dikhawatirkan, makanya dilarang di sana menggambar orang makhluk hidup, itu semua tentang syirik wisatoh, peribadatan kepada perantara. Ya. Terus apa di zaman itu nggak ada ya hukum buatan? Ada hukum buatan. Ya. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, emangnya hukum Islam yang berlaku? Ya, Nabi aja baru berdakwah. Berarti yang berlaku hukum apa? Hukum jahiliyah, pembuatan. Tapi yang diperangi justru kesyirikan dalam persoalan apa? Peribadatan kepada perantara. Hati-hati. Sebagian orang sekarang ini mendatangkan hal-hal baru. Ya, mengatakan bahwa syirik dalam masalah hukum itulah yang paling penting untuk berantas, karena syirik dalam masalah hukum ya ini sudah meluas kemana-mana. Ini seolah-olah menekankan bahwa syirik dalam persoalan hukum itu lebih besar dibandingkan syirik dalam persoalan ibadah. Ini baru nih, kita baru dengar yang seperti ini. Ya, artinya ini ya seorang yang melontarkan ucapan begini wajib mendatangkan dalil, sedangkan dalil yang kita punya ya dan juga dijelaskan oleh para ulama ya bahwa persoalan syirik hukum itu masuk ke dalam syirik ibadah. Dia masuk dalam syirik ibadah. Jangan dikeluarin kemudian dibilang syirik ya hukum sama seperti syirik ibadah. Betul bahwa para ulama mengucapkan syirik hukum sama seperti syirik ibadah, karena memang hukum itu bagian dari ibadah gitu. Tapi bukan berarti ya akhirnya meletakkan ya pembahasan dan stressing dalam dakwah itu hanya untuk menumbangkan syirik hukum. Ya, ini warna lain, sebenarnya ini warna lain ya dari ya syubhatnya orang-orang haroki, orang-orang pergerakan. Ya, seperti misalnya Ikhwanul Muslimin, seperti misalnya Hizbut Tahrir, ya, dan kelompok-kelompok pergerakan lainnya yang menempatkan bahwa perubahan itu hanya bisa dilakukan dari atas lewat kekuasaan. Jadi stressing mereka itu ke sana, mereka fokusnya itu ke sana. Ya, jadi kalau dulu seperti yang Ustaz sampaikan di pelajaran yang lalu, redaksi mereka mengatakan adanya tauhid hakimiyah, adanya tauhid mulkiyah sebagai bagian
tersendiri dari macam-macam tauhid. Ya, kita tahu bahwa tauhid itu ada berapa? Ada 3 ya. Kemudian mereka keluarkan jadi tauhid yang keempat, disebut dengan tauhid hakimiyah. Ya, kemudian para ulama membantah bahwa tauhid hakimiyah ini bagian dari tauhid rububiyah atau bagian dari tauhid uluhiyah. Tak perlu kita membuat jenis tauhid yang keempat. Ya. Seperti itu. Nah, sekarang bidah itu muncul lagi namun dengan redaksi yang berbeda. Ya, dengan mengatakan bahwa syirik dalam persoalan hukum sama seperti syirik dalam perkara ibadah. Ya, kalaupun ada dari ulama Ahlussunnah yang mengatakan begitu, itu maksudnya tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh orang-orang itu. Nah, dalilnya kita baca di dalam bab ini. Ya, bahwa terjadinya kesyirikan itu justru dalam persoalan apa? Ibadah. Dalam persoalan peribadatan kepada siapa? Perantara, bukan hukum. Di zaman Nabi pun juga Nabi hidup di bawah naungan hukum kafir. Tapi yang peringatkan oleh Nabi syirik dalam masalah peribadatan kepada perantara. Begitu juga peringatan-peringatan Nabi, kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tentang kekhawatiran Nabi terhadap syirik dalam bentuk peribadatan kepada perantara. Gitu. Antum ngerti nggak yang dimaksud dengan syirik hukum? Anggap bahwa ya keharusan berhukum dengan hukum Allah dan nggak boleh berhukum dengan hukum buatan. Sampai pada porsi ini betul. Ya. Tapi kebanyakan mereka yang menyuarakan ini dan memberikan stressing yang besar terhadap bab ini, itu dijadikan batu loncatan untuk ya berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Ya, karena pemerintah dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah. Dan itu betul bahwa memang pemerintah kita nggak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Cuman memberikan penekanan yang besar dalam bab ini sehingga menganggap sama pentingnya dengan syirik dalam persoalan peribadatan kepada perantara. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ya, jadi kita mesti waspada, ya, karena para penumpang gelap itu terhadap di dalam dakwah itu ada aja. Ya, kita bahas tentang tauhid, ya, para penumpang gelap itu masuk, ya, ngedompleng, ya, ingin agar, ya, dakwah tauhid itu diselewengkan, ya, arahnya bukan lagi memberantas kesyirikan, tapi konfrontasi dengan pemerintahnya sendiri. Ini goblok kalau saya bilang. Konfrontasi sama pemerintahnya sendiri. Ya. Antum tahu bahwa persoalan bahwa negara kita berhukum dengan hukum Belanda, meneruskan warisan Belanda itu, kira-kira ada sebabnya enggak? Kalau nggak salah udah pernah Ustaz sampaikan. Ya, karena di zaman kemerdekaan ketika itu, ya, saat NKRI itu merdeka, bukan suatu hal yang mudah di waktu yang sempit sudah langsung bisa membuat hukum yang baru yang mencakup semua problem masyarakat Indonesia dengan kekhasannya. Nggak mudah, itu butuh waktu. Maka untuk mencegah kekosongan hukum, nah itu tujuannya. Maka diterusin dulu hukum Belanda itu. Itu untuk mencegah kekosongan. Kenapa? Karena kalau kekosongan hukum yang terjadi, maka apa yang akan terjadi? Kekacauan. Gak ada hukum yang berlaku, ya wes. Ya, si Ajis punya motor, gua ambil aja. Ya kan? Si Fulan punya anak perawan, ya, gua culik aja. Ya. Orang akan dengan mudah saling bunuh, saling rampas, saling rampok. Kacauan yang akan timbul kalau terjadi kekosongan hukum, ya, mudarat yang lebih besar. Dengan catatan agar segera dilakukan revisi dan perubahan. Cuma yang jadi masalah adalah revisi dan perubahannya ini perjalanannya lambat dan lamban. Makanya seharusnya umat Islam yang mengisi kekosongan itu, melakukan revisi itu. Gitu. Jadi ini memang persoalan. Tapi kalau kita memandangnya dengan kacamata yang skeptis,
Ya, bukan kita malah berkecimpung untuk meluruskan, benahi agar hukum yang berlaku itu sesuai dengan kitab dan sunnah, tapi malah memusuhi, nggak memberi solusi, ya, atau bahkan malah ditunggangi oleh orang-orang yang punya tujuan yang buruk. Ya, nah, kapan umat Islam itu punya hukum yang sesuai dengan hukum agama? Karena ini umat Islam hanya dalam persoalan keluarga doang hukumnya. Jadi ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak pungkiri bahwa berhukum dengan selain hukum Allah itu kufuran. Tapi kita enggak boleh melihat masalah ini dengan kacamata yang skeptis. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ya gampang putus asa. Ya, melihat keadaan kemudian ya wis bikin bom aja katanya. Kalau mereka orang kafir akhirnya konfrontasi sama pemerintahnya sendiri. Ini bahaya, Pak. Ini bukan merawat dakwah namanya. Ini justru membinasakan dakwah. Paham enggak tuh? Ya. Ini justru membinasakan ya dan menyerumuskan dakwah ke dalam kebinasaan. Ya. Baik. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata lebih dari seorang ulama salaf, lamma matu atafu ala kuburihim, ketika orang-orang soleh tadi itu meninggal, maka masyarakatnya pun iktikaf di kuburan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka pun membuat berhala-berhalanya, patung-patungnya. Thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum, kemudian berlalulah masa yang panjang, bergantilah generasi, hingga akhirnya mereka mengibadahi orang-orang soleh tadi. Nah, ya jadi itu sebabnya. Dan syaitan itu punya andil besar dalam menghidupkan kembali kesyirikan. Ya, kemarin sudah pernah Ustaz singgung. Gimana ceritanya kok berhalanya kaum Nuh? Gimana kita tahu bahwa kaum Nuh itu sebagaimana para nabi selain Nabi Muhammad itu dari kalangan Bani Israel, dan kebanyakan mereka ya adanya di Syam. Ya, adanya di Syam. Makanya ketika Amr bin Luhai Al-Khuzai, salah seorang ya penguasa Arab sebelum Nabi itu, yang memegang kunci Ka'bah, pergi berniaga ke Syam, dia melihat penduduk Syam itu menyembah berhala. Dan dia menganggap bahwa penduduk Syam itu adalah orang-orang yang beragama, yang kuat, lebih hebat daripada orang-orang Hijaz. Karena Syam tempat diutusnya para nabi. Tuh. Ya, akhirnya dia pulang bawa berhala namanya Hubal. Kemudian dia ajak penduduk Mekah untuk mengibadahinya. Nah, patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini zamannya dengan zaman Nabi panjang banget, dan lokasinya ya juga bukan di tanah Arab, ya, karena kaum Nuh itu bukan di tanah Arab. Dari mana ujung-ujungnya kok bisa akhirnya penduduk Arab nyembah Lata, Uzza, Manat, nyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr? Ini kan berhalanya kaum Nuh. Ya, adanya di Syam. Kok bisa disembah sama penduduk Arab? Jalan dia. Untuk gimana? Makanya ini syaitan punya peran dalam menyesatkan anak Adam. Ya. Punya peran dalam menyesatkan anak Adam. Seperti sekarang misalnya, ya, peribadatan kepada Semar, peribadatan kepada Petruk, ya, itu ada aja orang-orang yang ya terus menghidupkannya, seperti kemarin itu waktu kecelakaan siapa ya, artis dan istrinya yang udah lama sih ya, apa kata Deddy Mulyadi, kalau lewat Cipularang harus
sebut ya Prabu Siliwangi katanya. Nah, ini syaitan ngajak pada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu punya peran dalam menghidupkan ya kesyirikan-kesyirikan. Nah, bisanya berhala Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr itu ada di Jazirah Arab, itu peran syaitan. Itu adalah peran syaitan. Di sini disebutkan qala al-Kalbi kana li Amr bin Rabi'ah ru'a min al-jin. Ya. Dulu Amr bin Rabi'ah maksudnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Disebutkan dalam hadis, dialah orang yang pertama kali membawa kesyirikan ke tanah Arab. Ya, membawa kesyirikan kepada keturunannya ya Ismail di tanah Arab. Ya. Sebelumnya mereka enggak melakukan kesyirikan, karena siapa aja yang tinggal di lembah Mekah mereka ikut agamanya Ismail. Karena Ismail pemimpinnya. Nah, agamanya Ismail agama siapa? Agama Ibrahim, agama tauhid. Ya. Nah, yang pertama kali membawa kesyirikan itu seseorang yang disebut dengan Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Nah, disebutkan oleh Al-Kalbi, dinukil di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Ya, Amr bin Luhai ini ya melihat dalam mimpinya bahwa dia ketemu dengan jin. Fa'atahu faqal, kemudian jin ini bilang, ajib Aba Thumamah wadkhul bila malamah thumma ti sayfa jaddah tajid biha asnaman mu'addah. Ya, bahasanya ada rajasnya, ya, ada berbau-bau syair. Ya, sambutlah Aba Thumamah, masuklah tanpa keraguan. Kemudian datangi Jeddah, kamu akan dapati di sana berhala yang sudah disediakan. Thumma aurid atihama wala tahab thumma du'ul araba ila ibadatiha tajid. Kemudian bawalah berhala itu ke Tihama dan ajaklah orang Arab untuk mengibadahinya, mereka akan menyambut seruanmu. Fa'ata Jeddah, kemudian direalisasikanlah apa yang dikatakan oleh jin ini, dia pun mendatangi Jeddah. Kemudian dia dapati di sana ada Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Hadhil asnam allati kanat ubidat ala adi Nuh wa Idris. Inilah berhala-berhala yang dulu disembah di zaman Nuh dan Idris. Thumma inna tufan tara'aha hunak fastatharaha Amr. Kemudian dibawa terbang oleh, di sini disebutkan tufan, angin topan. Ya. Dan menjadikannya hinggap di sana. Ini ada andilnya siapa? Syaitan. Ada andilnya iblis. Ya. Sehingga kelima-limanya, namanya kalau dibawa sama topan beneran kan, kok bisa ngumpul gitu. Ya, lima-limanya di situ. Fastatharaha Amr, hingga akhirnya ditemukanlah kelima berhala itu oleh Amr. Wa hadara al-mausim wa da'a ila ibadatiha fa ajib. Kemudian datanglah musim haji. Ya, seperti antum ketahui bahwa orang musyrikin Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW mereka udah haji. Karena ini ajaran warisannya Ibrahim. Ya, mereka udah haji. Ya. Jadi jangan antum pikir bahwa musyrikin Arab itu mereka sadar bahwa mereka musyrik. Enggak, mereka merasa bahwa dirinya pengikut Ibrahim. Rasa bahwa agamanya muslim. Nah, antum-antum ini kalau nggak belajar tauhid berarti cuma merasa beragama muslim doang. Hanya merasa beragama Islam. Antum nggak benerin tauhid antum. Antum cuma merasa aja. Nah, ketika datang musim haji, wada'a ila ibadatiha fa ujib. Maka Amr ini pun mengajak orang-orang untuk menyembah Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Berkata Syekh Abdurrahman, qala wa Amr bin Rabi'ah huwa Amr bin Luhai. Yang dimaksud dengan Amr bin Rabi'ah di sini, dialah Amr bin Luhai yang disebut dalam hadis oleh Nabi. Awwalu man ghayyara dina Ibrahim, yaitu orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim.
Ya. Siapa namanya Dafa? Siapa namanya orang yang pertama kali merubah agama Ibrahim? Kum, diri coba. Siapa namanya? Tono, Parjo. Hah? Nggak tahu. Tadi kamu ngapain di situ? Ya udah nggak usah duduk, kamu udah dibilangin jangan nulis. Nah kamu belum kebagian sampingnya. Bangun. Siapa namanya? Sat, nggak denger Sat. Gitu orang belajar. Dibayar nggak ke sini? Bayar nggak bapak kamu di sini? Bayar. Nggak denger omongan Ustaz. Protes Sat, nggak denger. Colong diulangin. Gitu orang belajar. Ente bikin rugi orang tua antum kalau kayak gitu. Loh iya dong. Ya. Daud tuh pernah. Ya. Anak kan bayar di sini Ustaz. Bagus itu. Antum harus perhitungan, akhi barakallahu fiik. Ya. Kalau emang nggak dengar, nggak dapat jatah sebagaimana seharusnya seorang santri, protes. Jangan malah Ustaznya nggak datang, Ustaznya nggak datang. Sian banget tuh bocah. Ustaznya nggak datang malah seneng gitu loh. Ustaz sering diilustrasikan kan. Ada nggak orang berakal datang ke siapa? Ucok, udah 100.000, Cok. Apa? Udah pegang aja. Terus ngeloyor balik lagi dia ke pondok. Antum tuh. Ya. Bapak kamu bayar, terus antum nggak dikasih apa-apa, seneng. Nggak belajar. Ya. Jadi kalau ada guru siapapun, jangan cuma ustaz. Siapa aja yang ngomong yang nggak jelas atau kecepatan, protes. Antum harus kritis mas. Ya. Amr bin Man? Bin siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Aduh, anak sekarang. Ini lagi bilang, nggak tahu Ustaz, enak aja jawabnya. Allahu a'lam, mana nggak dengar antum bilang apa, gitu dong. Nggak tahu Ustaz. Ustaz yang jelasin jawabnya enak aja, nggak tahu Ustaz. Ya. Pindah kamu sini, pindah sini. Ini yang nggak tahu pindah sini, yang nggak dengar pindah sini. Duh, pendengarannya kurang kan? Ya, yang dekat biar pendengarannya jelas. Kamu yang nggak tahu sini, biar lebih serius belajar. Baik, jadi ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peran setan. Ya. Jelas. Ada peran syaitan. Ya, yang menjadikan ya berhala-berhala tersebut akhirnya apa? Tadinya udah nggak ada kan? Udah nggak ada itu. Kemudian keluar lagi. Seperti yang terjadi di Indonesia, ini Ustaz buka wawasan antum mas, biar antum nanti bentar lagi liburan. Jangan gini aja nih, itu yang olahraga cuma jempol. Itu yang otak beku, antum beku otak antum kalau cuma begitu doang. Ya, harus semangat baca ke perpustakaan, pergi ke toko buku, luasin wawasan. Usah tanya ini. Ya, kembalinya disembah Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Ya. Padahal itu adalah berhala yang udah lanjut. Ya, zamannya sudah lalu zamannya. Hingga disembah lagi oleh ya, bangsa Arab. Ya, setelah ditemukan keberadaannya di Jeddah oleh Amr bin Luhai. Di Indonesia itu ada yang mirip. Saya bisa ngomong. Siapa yang tahu coba? Saya sebab pernah singgung juga. Ada yang tahu? Bali.
Nah, yang lebih besar daripada itu. Kalau Bali dari dulu sampai sekarang masih tempat musyrikin. Manado. Kejauhan. Ada yang tahu? Indak Fajar. Wallahu a'lam. Ausad. Udah kayak apa? Jamet. Antum tulabul ilm. Ya, duduk di mana? Di pondok, ya. Banyak mengerjakan aktivitas ya ibadah, tulabul ilm. Bedain akhlak, sikap, bahasa yang digunakan. Jangan seperti anak-anak jalanan. Ya, Allahu a'lam Ustaz gitu. Enggak tahu Ustaz. Jangan, ya enggak tahu Ustaz. Allahu a'lam. Nah, kamu apa? Ngomong kamu. Jangan di Borobudur. Nah, makanya antum cari tahu tuh. Siapa yang merestorasi Candi Borobudur setelah sebelumnya itu diabaikan oleh orang Jawa. Untuk Jawa itu dulu Islam. Jawa nggak dikenal selain Islam. Sekarang yang terjadi Jawa dikenalnya sebagai kejawen, Islamnya abangan. Itu pergeseran, terjadi pergeseran. Dan Borobudur tadinya sudah kependem. Ya, akibat apa? Akibat letusan Merapi. Datang siapa? Siapa yang datang? Stamford Raffles. Ya. Dialah yang melakukan pemugaran terhadap Candi Borobudur. Padahal sudah ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang disembah enggak? Disembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus datang anak-anak pesantren wisata katanya. Ya, wisatanya kemana? Ke Borobudur. Pesantren apa ini? Apa yang diajarin di pesantren? Ya, nggak ada girahnya terhadap tauhid. Di situ Robnya disembah, Robnya disekutukan, dia malah senang-senang di situ. Itu, ya sama. Ya, hasil dari ekskavasi, ya, hasil dari penggalian, akhirnya ditemukanlah apa? Ya, patung-patung yang belakangan akhirnya disembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, hadis yang terakhir dalam bab. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam innama abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Yang artinya jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku. Itra, ya, gulu dalam menyanjung Nabi. Seperti orang-orang Kristen berlebihan dalam menyanjung putra Maryam. Maksudnya siapa? Putra Maryam dimaksud Isa. Ya, karena orang Kristen mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan. Ya. Innama ana abdun. Aku ini hanya hamba. Maksudnya hamba Allah. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluh. Muhammad itu hamba Allah dan rasulnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kita dapati kekhawatiran Nabi lagi. Ini dalil lagi. Ya, yang bisa kita sebutkan dalam persoalan yang sebelah tadi. Ya. Bahwa kekhawatiran Nabi bukan dalam persoalan yang mereka dengung-dengungkan bahwa syirik hukum sama seperti syirik dalam ibadah. Tapi kekhawatiran Nabi justru muaranya kepada syirik peribadatan kepada orang saleh sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Makanya yang dikhawatirkan ya itu peribadatan kepada dirinya. La tatruni, jangan kalian kelewatan dalam menyanjung aku. Kenapa? Karena sebelumnya orang Kristen kelewatan dalam menyanjung Isa sehingga akhirnya menyembah Isa. Ini ngerti nggak? Karena pengen antum ngerti loh. Karena
Ya, antum nanti akan meninggalkan tempat ini. Ya, kalau udah selesai. Ya, harusnya antum udah punya imun dari syubhat-syubhat tersebut. Kenapa coba? Ya. Apakah nggak bisa dibenarkan? Klaim, ya, anggapan bahwa syirik hukum ini telah merata, sudah memfenomena. Ya, dibandingkan dengan syirik dalam bentuk peribadatan kepada aulia. Saya bilang nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Ada yang bisa tahu? Nah, Aryadi coba. Ada klaim yang mengatakan sekarang ini kita masih lebih stressingnya ditekankan kepada syirik hukum, karena ini yang lebih memfenomena dibanding dengan syirik terhadap peribadatan kepada orang soleh atau kepada wali. Ya. Kenapa kita bilang klaim ini nggak bisa dibenarkan? Atau antum membenarkan misalnya? Menurut antum benar nggak klaim itu? Mereka bilang ya di SD sudah diajarin tentang ya legislatif, yudikatif, ya eksekutif, udah diajarin di SMP juga, kalian diajarin kan pelajaran itu kan, belajar, ya fungsinya ya legislatif membuat hukum dan misalnya, ya artinya dari semenjak jenjang yang paling rendah sudah dikasih tahu kayak gitu, udah dicekokin. Saya tahu bahwa orang yang bilang begitu larinya kan ke sana, sehingga mengatakan bahwa syirik hukum ini sudah begitu menggejala dan begitu memfenomena pada semua lapisan umur, anak-anak dan juga dewasa. Terus kenapa nggak bisa dibenarkan? Bisa bantah nggak? Nggak apa-apa, panjang-panjang juga. Antum langsung ke kuncinya itu. Intinya ya banyak orang justru nggak peduli dengan bab itu. Dia nggak peduli dengan ya kondisi bahwa ya sekarang ini misalnya negaranya berhukum dengan selain hukum. Dia nggak begitu aware terhadap hal itu. Jadi yang jatuh kepada syirik hukum itu mereka yang satu dari tiga, yang membuat legislatif, yang memutuskan, ya yudikatifnya, ya. Kemudian yang ketiga rakyatnya yang mencari keadilan. Sudah terjadi pertikaian sengketa misalnya antara Abdurrahman sama ya, Abdul Aziz. Ya, kemudian Abdurrahman ngelaporin Abdul Aziz ya ke polisi, kemudian nah ini kan namanya tahakum, mencari keadilan kepada selain hukum Allah. Kebanyakan dia yang nggak terlibat dengan masalah hukum, dia bukan ya yudikatif, dia bukan legislatif, nggak pula ya dia punya permasalahan ya pertikaian dengan seseorang. Dia hidup menjalani kehidupannya biasa aja. Dan yang terlibat ya dibandingkan dengan yang tidak. Maksudnya yang terlibat siapa aja tadi? Ya, misalnya DPR yang tugasnya bikin hukum. Kemudian yang kedua siapa? Ya, hakim yang tugasnya memutuskan dengan hukum buatan. Yang ketiga siapa? Masyarakat yang terlibat sengketa di antara mereka. Kemudian yang satu ngaduin, yang lainnya ke kepolisian. Kemudian diangkatlah kasusnya ke meja hijau. Ini namanya tahakum, mencari keadilan kepada selain hukum Allah. Persentasenya yang terlibat jauh lebih sedikit. Yang lainnya mah ngejalanin kehidupan aja. Gitu aja. Nggak bersentuhan sama sekali dengan hukum. Nggak bersentuhan sama sekali dengan hukum. Tapi kan mereka akan lari ke sini. Tapi kan mereka hidup di bawah hukum buatan. Loh, kalau dia lari kan ke situ ini lebih berbahaya. Terus apakah orang yang hidup di bawah naungan hukum buatan kafir? Gimana Nabi SAW di Mekah saat itu? Apakah Nabi gak hidup? Sedangkan hukum yang berlaku di Mekah saat itu bukan hukum Islam. Nanti mau kafirin orang yang
cuman hidup di bawah naungan hukum buatan. Ini persoalan lagi. Ya. Tapi bersama dengan itu, dorongan untuk menyembah orang soleh itu besar. Dia ngelihat orang mukanya mancung, ya, hitam manis gitu kan, matanya celong, ya, hidungnya ya mancung, ya, ala-ala Arab lah gitu. Pakai jubah, kepalanya dililit pakai imamah, gayanya gaya orang soleh. Dorongan untuk pengagungan kepadanya itu besar. Orang-orang awam itu dalam mengatasi permasalahan hidupnya, sakit, nggak punya duit, stres, ya, larinya ke kuburan-kuburan orang soleh. Pergi ke Banten, ya, pergi ke ya kuburan ya Keramat. Jadi klaim bahwa fenomena syirik hukum itu lebih meluas itu butuh dalil. Sedangkan dalil ya di antara yang tadi kita bahas itu membantah hal itu. Jadi nggak bisa dibenarkan. Jadi mendingan udahlah, kalau antum nggak punya alim yang bisa dijadikan sandaran dalam membuat statement seperti itu, jangan sibukkan orang dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Ya. Nah, ini diantara dalil juga bahwa Nabi khawatir umatnya nyembah dirinya, atau khawatir umatnya jadi legislatif, yudikatif, atau mencari keadilan kepada selain hukum Allah. Nabi nggak nyebut itu. Tapi yang dijadikan pesan oleh Nabi di akhir-akhir hayatnya adalah khawatirnya Nabi mereka nyembah dirinya, umatnya nyembah dirinya. La tatruni, jangan kalian terlalu mengeluk-eluk berlebihan dalam menyanjungku, seperti orang Kristen berlebihan dalam menyanjung putra Maryam. Ya, katakan aku ini hamba Allah, aku hanya hamba Allah, maka katakan aku hanya hamba dan utusan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sikap ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap al-ghulu. Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jadi ghulu itu berbahaya, ya, berlebihan dalam menyanjung, mencintai. Wali Muslim an Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadisnya Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Binasalah al mutanatti'un, ya, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan, al muta'ammiqun fil kalam, dalam ucapannya ya memaksakan, ya, hingga berlebih-lebihan dalam ucapan dan umum dalam perbuatan dan dalam segala hal, ya, terancam kebinasaan. Nabi ucapkan itu qalaha thalathan, Nabi ucapkan sebanyak 3 kali. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita sambung bab yang berikutnya. Kita gak ketemu ya Senin depan ya. Jadi sekalian diumumkan selama liburan kajian masjid kosong. Ya, kita lari ke kajian grup, kajian online. Baik, ada pertanyaan seputar masalah ini? Silakan. Ya. Berkaitan dengan masalah hukum tadi, Ya. yang sudah bilang mengenai hukum Islam, Indonesia kan menganut hukum Belanda. Kita tarik ke daerah Aceh, di mana Aceh kan sudah menganut hukum Islam. Tapi kenapa kok akidahnya bermasalah, Ustaz? Ya, memang persoalan
Ya, pada umat ini ada banyak gitu ya. Satu tempat kadang terkumpul lebih dari satu persoalan. Ya. Kalau Aceh itu dikatakan menganut hukum Islam, tapi akidahnya bermasalah, masih lebih mending. Ya, timbang yang akidahnya bermasalah dan di negerinya nggak juga menganut ya hukum Islam. Jadi memang berbeda-beda gitu antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ya, di Aceh itu secara umum mereka Asy'ari. Sama juga seperti halnya sebagian besar dari daerah-daerah di Indonesia. Ya, bahkan Indonesia, Malaysia, ya, Brunei itu dalam masalah akidah ya itu Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, dalam masalah suluk, dalam masalah tarekat tasawufnya mengikuti tarekatnya Junaid. Ya. Seperti itu. Ya, tapi kondisi mereka menerapkan hukum Islam itu hal yang patut disyukuri walaupun memang ya kekurangan itu ada di mana-mana. Allahu a'lam. Baik lagi. Nah, silakan. Para ulama terkait dengan riwayat-riwayat seperti itu yutasahal, ya, itu tidak terlalu ketat dalam hal kesahihannya, ya. Artinya kadang-kala riwayat-riwayat seperti itu dibawakan hanya sebagai penguat dari satu persoalan yang sudah ada dalilnya dari Alkitab, dari ayat. Allahu a'lam sahih atau tidaknya, tapi biasanya kalau yang meriwayatkannya Al-Kalbi ini ada masalah. Gitu. Tapi asal persoalannya bahwa Wat, Suwa, Yaquth, Ya'uq dan Nasr ini adalah nama orang-orang soleh, itu ayat. Ya, gitu juga Ibnu Abbas yang mengatakan. Nah, kemudian adanya riwayat yang menyokong itu kadang ada cerita-ceritanya. Kadang dibawakan juga oleh para ulama tanpa ya memeriksanya dengan ketat tentang keabsahan. Karena riwayat-riwayat seperti itu nggak ada menimbulkan konsekuensi hukum apa-apa. Hanya tambahan cerita saja sifatnya. Barakallahu. Lagi nggak? Ya. Mencari keadilan dengan selain hukum Allah tadi namanya Tahakum. Tahakama ya tahakamu. Ya. Lagi? Mengenai pembatal keislaman, salah satunya adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Nah, yang Anda menanyakan ketika permasalahan tersebut khilaf gitu, terutama dalam permasalahan fikih, itu apa termasuk mau juga? Contohnya kayak misalkan yang masalah fikih gitu kayak goror segala macam dan yang lain-lain. Itu apakah Rokok lah misalnya paling gampang. Ya. Rokok ini walaupun yang rajih itu adalah dia itu haram karena pendapat atibba, pendapat para ahli kesehatan bahwa itu merusak, ya. Itu jelas gitu. Yang merusak kesehatan. Dalil dalam masalah rokok nggak ada yang spesifik. Dalilnya dalil umum semua. Seperti misalnya firman Allah, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan ya bawa diri kalian kepada kebinasaan. Ini dalil-dalil umum sebenarnya. Sehingga di lapangan kita dapati ada aja ulama yang membolehkan dengan mengatakan bahwa itu makruh. Apakah kita katakan bahwa si ulama yang mengatakan itu makruh menghalalkan yang Allah haramkan? Enggak. Enggak, karena masalahnya ada ruang di situ. Ya. Ada ruang ya masuknya pendapat yang berbeda. Ya. Tapi Anda sebagai seorang muslim enggak boleh mengikuti ya mana yang enaknya berdasarkan selera, enggak boleh, harus berdasarkan dalil. Ya. Itu lebih selamat misalnya Anda ya. Anda ngerokok misalnya.
kemudian Anda mengakui keharamannya, itu masih lebih selamat ketimbang Anda tahu itu haram tapi Anda ya yakini bahwa ini halal. Itu baru masuk ke dalam, ya, dikhawatirkan masuk ke dalam menghalalkan Allah haramkan. Anda tahunya itu haram, ya, tapi karena hawa nafsu Anda ngerokok dan bilang bahwa itu halal, itu menghalalkan yang Allah haram. Musik juga, musik, ya, musik itu haram dengan dalil-dalilnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, kemudian para salaf menafsirkan ucapan yang sia-sia dengan lagu, disebut lagu. Dalam bahasa Indonesia disebut lagu. Jadi lagu itu ya lagu dari ucapan yang sia-sia artinya. Lagun, permainan dan ucapan yang sia-sia. Ya, jadi dalil-dalilnya yang ada justru menguatkan bahwa ya alat musik itu bukan, dia itu haram dan bukan ya amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan. Yang memiliki keutamaan dalam agama enggak melakukan itu. Ada antum dengar riwayatnya Nabi dengerin musik? Abu Bakar dengerin musik? Ya, Umar dengerin musik? Ali dengerin musik? Enggak ada. Adanya ya riwayat ketika Nabi SAW di hari raya, kemudian ada ya budak-budak perempuan yang menyanyi, ya, kemudian ketika itu Abu Bakar ya marah mengatakan mazamiru syaitan fi baiti Rasulillah, seruling setan ada di rumah Rasulullah. Kemudian kata Abu Bakar, biarin mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini Id, dia bilang. Hari ini hari raya. Tapi yang melakukan siapa? Apakah Abu Bakar, apakah Umar, apakah Utsman, apakah Abu Hurairah, apakah Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dari para sahabat? Lah, bukan, budak perempuan. Jadi Anda jangan turunin derajat Anda. Ya, jadi derajat budak. Ya, kemudian musik sekarang beda dengan musik dengan lagu yang didendangkan ya di hari raya. Ya, kalau sekarang isinya ajakan kepada syahwat yang haram, cinta satu malam katanya. Coba cinta satu malam itu apa, coba cinta satu malam? Kalau bukan zina, ya kan? Nah, ya ajakan untuk maksiat, ajakan untuk zina. Ya, nah itu nggak diperdebatkan kalau seperti itu tentang keharamannya. Nggak ada perdebatan tentang keharamannya. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, dalam lirik-liriknya terdapat kekufuran. Ya, terdapat kekufuran. Ya, terdapat akidah-akidah yang rusak. Jadi dibolehkannya itu dalam bentuk ya anasyid, syair, ya akapela kalau sekarang orang bilang misalnya, yang tanpa alat musik, dan dilakukannya oleh mereka yang dari kelas budak dan hanya dikasih kelonggaran di saat hari raya. Hari-hari mah ente baca Quran, Mas, menambah ilmu, bukan hari-harinya. Nanti ini liburan nih, ya di rumah, ya kerjaannya ambil main ML, kupingnya isinya musik, udah habis dah, percuma, ya percuma 3 tahun di sini. Ya, capek-capek ngapal Quran, capek-capek ya belajar akidah, belajar tauhid. Ente udah belajar tauhid, udah belajar akidah, udah tahu hukumnya, ente langgar, jauh lebih berat daripada orang yang enggak tahu. Jauh lebih berat konsekuensi daripada orang yang enggak tahu. Ya. Kecuali kalau ente belum balik. Ya, udah pada balik semua kan? Iya kan? Udah pada nunggu belum? Udah belum? Udah kan? Udah pada balik semua nih. Ya, apa tanda buluk? Abdul siapa? Indah, Dafahak. Tanda seorang itu balik apa? Bangun, bangun. Bikin masalah aja kamu. Bangun. Sebutin aja yang antum tahu. Mimpi basah. Kemaluan. Nggak ada itu dada bidang itu. Nggak ada itu.
ada lek-lekan gitu. Lupa. Apa ya? Usia 15 tahun. Enggak, jakun bukan tanda balik. Itu hanya beredar di masyarakat awam aja itu. Kalau laki-laki jakun gara-gara makan buah khuldi, laki-laki berhenti di sini jadi jakun, perempuan berhenti di sini jadi buah dada katanya. Subhanallah ni'mal wakil. Enggak benar itu. Ya. Jadi usia 15 tahun dan kalau wanita apa? Haid. Itu. Walaupun belum usia 15 tahun. Ya jelas. Jadi lagi-lagi ya kita sampaikan bahwa itu termasuk masalah musik, ya. Walaupun kita katakan mereka yang membolehkannya salah, ya, keliru. Tapi ya ada aja ulama yang dijadikan sandaran, ya, seperti misalnya Ibnu Hazm keliru tuh dalam masalah ini, ya. Dan kekeliruannya jelas dan dipopulerkan oleh Yusuf Qaradawi, ya, oleh Yusuf Qaradawi, ya. Nah, cuman kita nggak bisa dalam hal ini mentakfir dengan alasan menghalalkan yang Allah haramkan, nggak bisa, karena ada cobaan. Tapi yang dimaksud dalam menghalalkan yang Allah haramkan adalah persoalan yang terang, yang nggak ada syubhat, seperti misalnya khamar, zina, ya, makan bangkai atau ya babi, dia bilang babi itu halal, anjing itu halal. Nah ini bisa ditakfir. Seperti yang ada di sebagian masyarakat di daerah Jawa ya, kalau nggak salah, banyak orang-orang Islam makan anjing, ya, dengan alasan nggak, anjing cuma najis katanya, liurnya, tapi nggak ada keterangan ya keharamannya, beda dengan daging babi. Jadi karena katanya nggak ada dalil, ya maka mereka menghalalkan. Nah, ini istihlal, ya, infirad, istihlal, ya, berpendapat sendiri. Ini bahaya nih berpendapat sendiri ini, ya. Kemudian topiknya istihlal, menghalalkan yang Allah haram. Ini kufur. Tapi kalau dalam masalah yang ada perselisihannya nggak bisa. Ya, walaupun kita katakan yang benar ini, tapi mereka masih punya syubhat dalam masalah itu. Walaupun kita katakan itu salah, tapi nggak bisa orang yang menyelisihinya dikafirkan. Termasuk istilah itu. Enggak. Masalah-masalah yang diperdebatkan. Masih kategori orang muslim dan mukmin. Ya, tentu. Baik, cukup ya? Soal rokok tadi, Ustaz. Anda pernah sama motivator gitu, Ustaz. Jadi dia menceritakan tentang gaya gestur sang perokok. Nah, itu katanya bisa meningkatkan daya pikir gitu, Ustaz. Seperti berinspirasi gitu, Ustaz. Itu Tapi bukan ngerokok beneran gitu, bukan. Enggak ada rokoknya di sini. ya maksudnya Gesturnya ya gini-gini gitu kan. Dia bilang ambil gesturnya aja, gaya-gayanya gitu. Tapi Anda pernah, karena Anda kan di dunia IT ya, Ustaz ya. Jadi ada IT dari India itu, dia kalau masalah gitu banyak dia turun merokok. Kalau udah ketemu inspirasi udah dia tinggalin lagi, Ustaz, rokoknya gitu. Nah itu termasuk hal yang diharapkan menjadi halal atau gitu? Maksudnya apakah itu istihlal gitu? Iya, bahasa tubuhnya gitu, jadi wah pura-pura merokok lah, tapi buat ada inspirasi gitu, Ustaz. Tapi nggak ngerokok, enggak. Enggak ngerokok. Cuman Kalau gayanya dari aja. sang motivator itu enggak ngerokok. Tapi kalau yang Anda lihat orang ngerokok itu pasti gitu ada masalah gitu kerjaan gitu, Ustaz. Dia turun buat ngerokok, terus dia udah terinspirasi lagi, dia mati rokoknya dia naik lagi gitu. Oke, berarti ada dua masalah di sini. Ya, mengikuti gestur tapi nggak ada rokoknya, apakah itu termasuk istihlal? Iya. Ya enggak dong. Ya, enggak termasuk karena kan nggak ada rokoknya juga. Atau sekalipun kalau ada rokoknya, ya kembali lagi pada permasalahan yang tadi ditanyakan. Ya kan, ada ruang di situ. Seorang menganggap bahwa itu cuma makruh. Jadi nggak ada istihlal. Walaupun sebenarnya kalau dia orang saleh dia nggak pantas gitu. Iya. Ya, bergaya seperti tadi ya. Kemudian yang kedua masalah ya berinspirasi dengan rokok. Ya, ada orang
Ya, saya inspirasinya dengan ganja misalnya. Terus kita bolehkan juga. Ada orang saya inspirasinya dengan satu sloki minuman keras, kita bolehkan juga. Ya nggak bisa kalau memang kasusnya. Jadi dilihat kepada hukum asal persoalannya. Kalau itu haram, sekalipun ente bilang nih buat inspirasi, buat ya melahirkan ide-ide yang cemerlang, ya tetap haram. Dan para ulama dulu kalau mengalami kebuntuan sholat, ya kan jauh perbedaannya, seperti langit sama sumur itu namanya. Kenapa ente nggak sholat? Mencari bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ente malah yang ini ada yang mencari inspirasinya dengan rokok, ada yang mencari inspirasinya dengan ngeganja, ada yang minum ya obat misalnya, ada yang ini, ada yang itu. Nggak bisa alasan untuk menemukan inspirasi dengan melakukan yang haram, harus gitu. Barakallahu. Cukup ya? Berarti ini malam terakhir ya kita ya. Jadwal lagi kapan? Kalian sekarang tanggal 16 ya? 16 ya, kalian pulang kapan? Rabu ya? Rabu. 25 hari apa? 25 nggak mungkin juga, kalaupun hari taklim tetap nggak mungkin juga. Jadi ya masuk lagi ya Juli. Hah? 13 Juli. Udah cukup belum liburnya? Ya udah di rumah aja, nggak usah masuk-masuk. Yang penting bayaran lancar. Oh gitu. Bapak kamu bayar nyetor tiap bulan, ya. Antumnya ngukur kasur ya di rumah. Alhamdulillah, quwwata illa billah. Jangan jadikan pengorbanan orang tua kalian tuh sia-sia. Jazakallahu khair. Baik, kita cukupkan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.